Hari ini aku bakal ngerevisi lagi tentang video yang kemarin. Ya, 50% benar juga, tapi 50% ada salahnya juga. Jadi biar gak sesat, mari kita revisi. Pertama itu, kalian buka dokumen stok dan pembelian, BAP kas persediaan, sama sampling audit. Kemudian nih, BAP kas. Kalian bisa ngambil jumlah yang signifikan itu ngikut dari BAP kas Bapak. Nih ada 14. Ini ada 14. Aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi aku pernah dengar kalau nama barang yang 14 ini boleh kalian rubah seperti jadi di atas 14 ya, di atas 14 jadi 20 or 18 gitu. Tapi kalau mau yang safe atau aman, lebih baik kalian ngikutin yang udah Bapak tentuin nih, 1 sampai 14. Dan ternyata ini tuh didapat dari stok pembelian. Nih, di kolom akhir tahun itu pencet aja ada tanda segitiga. Yang ini. Nah. Terus kalian klik short largest to smallest. Nih. Sudah terpampang. Dan dari rupiah sih ya. Nih dari rupiah. Tapi yang disampel itu tetap kuantitinya, guys. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke sampling audit, diingat tadi berapa? F2. Pergi ke paling bawah. Terus untuk nentuin jumlah kuantitinya itu ada berapa. Sama dengan sum buka kurung F2 tadi, kolom pertama ya, F2 titik 2 titik koma titik 2, susah banget, titik 2, terus klik kolom akhir kuantitinya yang ini, F200343. Terus langsung ditutup kurung aja, kemudian di enter. Nah, 13.545.675. Selanjutnya kalian ke kolom ini, mana dia sampling, nih kesini. Duh, kok udah, tunggu, kita hapus dulu nih. Hapus, oke. Nih, kita masukin tadi angkanya 13, jumlah kuantitinya dari keseluruhan populasi itu 13 juta. Kok 454? Seharusnya tadi 545 ya. Oh iya, 545 guys. 545 nih, 13.545.675. Udah benarkah? Oke, sudah. Terus setelah itu kan mau nentuin jumlah kuantiti yang ini, yang signifikan tuh ada berapa. Jadi untuk memudahkan kita itu bisa ngeblok dari A1, ini di blok. Duh, kok nggak gerak ini. Dari A1 blok sampai kolom G, nampakkah? Terus ke bawah sampai Transofik, kejauhan, Transofik. Terus HTRLC, terus pindah ke sampling audit. Nah, ini nih,
klik aja, buka sheet baru, langsung cetak RLV. Nah, kalau ada tanda pagar gini tinggal diginiin aja nih, double klik. Oke. Nah, kita kan mau nentuin ini nih, masukkan jumlah rupiah. Kalau di persediaan berarti kuantiti, masukkan jumlah kuantiti yang signifikan. Yang signifikan tuh yang ini kita tentukan, ada 14 sama dengan sum, buka kurung, dari sini di blok sampai bawah, kejauhan, dong, tutup kurung, enter. Ini 1.713.832. Satu tujuh berapa lagi tadi? 1.713 832 kita cek dulu 17832. Oke, benar ya. Nah, di sini jumlah masukkan jumlah yang signifikan. Itemnya tadi ada berapa? 14. Terus ke bawah. Aduh, merek lagi. Ntar ya. Maaf ya guys kalau agak goyang-goyang. Pakai satu tangan soalnya. Ini tinggal dikurang aja nih. Populasi dikurang bawahnya. Oke, dapat 11 juta sekian. Nah, ini untuk performance materiality-nya. Kalian terserah mau ngambil apa, tapi yang penting rules yang penting itu jangan diambil di bawah dari ini. Boleh diambil kalau nggak tahu ya, tadi aku dapat searching katanya itu diambil 80% dari 1 juta ini, 80%-nya. Tapi kalau mau ambil nilai tengahnya juga boleh, atau 20%-nya juga boleh. Kalau aku ngambil 500 sih, 500 ribu. Nih aku ngambil 500, terus aku ngambil yang 10%. Aku ngambil di sini. Nah, 68. Ini tuh nggak banyak, 68 itu nggak banyak. Karena jumlah populasi kita itu berapa tadi? Jumlah data kita itu 2342. Jadi kalau 68 ini masih standar. Ya, realistis lah kan. Jadi 68 jumlah item yang kita uji. Nah, setelah itu kita pergi ke random sampling. Ntar ya, aku hapus dulu. Nah, oke, terus kita pergi ke E300 random sampling. Nah, nih. Selanjutnya kita pencet yang ini. Nah, ini kita blok semuanya dari hypack 5M sampai data bawah. CTRL di blok. Terus agak susah guys. CTRL mana? Nih, CTRL sip. Nah, udah sampai bawah, langsung copy CTRL C. Terus pindah ke samplingnya ini.
Oke, udah masuk datanya sampai bawah nih, udah masuk. Terus di sini itu sama kayak yang video sebelumnya itu, masukin rumus sama dengan ren, buka kurung, tutup kurung, enter. Ini tinggal diginiin aja, double klik. Oke, kayaknya udah sampai bawah. Oke, udah sampai bawah. Terus karena jumlah sampel kita itu berapa tadi? Karena jumlah sampel kita itu 68 nih, 68, kita buatlah di sini nomornya itu, kita buat sini nomornya 1 sampai 68. Jadi teman-teman jangan 1, 2. Aku nggak tahu sih rumus cepatnya gimana biar sampai 1 tung gitu, sampai 68, tapi biasanya aku pakai kayak gini. Di blok terus sampai bawah. Aku nggak tahu ya rumus cepatnya gimana, tapi ini cukup efektif. Ini ada tanda angkanya, jadi teman-teman nggak ngerepot lagi ngitungnya, langsung aja di scroll sampai angka 68. Aduh, kejauhan. Oke. 68. Terus tambahin aja bloknya ini, tabelnya. Oke, udah. Terus di sini sama kayak di video sebelumnya, teman-teman itu bisa masukin rumusnya sama dengan indeks, buka kurung, ini ya, di CTRL zip ke bawah. Oh no, ulang. Ini gara-gara mereng nih. Oke, ulang ya, sik. Nih di blok, terus CTRL ke bawah. Terus udah di blok gini kan, kemarin di video kemarin kan aku bilang harus dikunci pakai satuan dolar. Nah, ini aku mau nunjukin shortcutnya, cara cepatnya itu. Kalau di laptopku pakai F4 aja, diklik F4 nya tuh, nah langsung jadi ada tanda dolarnya. Tapi kalau memang nggak bisa pakai F4 aja tok gitu, teman-teman tuh bisa pakai Fn, klik Fn dulu, terus langsung bersamaan klik F4 nya, Fn dulu baru F4 bersamaan, atau bisa Alt F4 juga, tergantung laptop teman-teman aja. Oke, lanjut. Terus ini biasanya kalau di laptopku untuk ke selanjutnya itu dia pakai koma. Nah, karena di laptop teman-teman itu yang bukan versi begini, mungkin dia pakai titik koma. Jangan pakai koma, pakai titik koma. Terus spasi, klik buat rank itu buka kurung, klik kolom B11. Dia lagi-lagi menggunakan titik koma ya, jangan ngikutin koma. Di laptop kalian biasanya itu titik koma. Nah, terus di blok lagi nih sampai bawah, CTRL shift bawah. Nah, udah ke blok sampai bawah. Jangan lupa teman-teman kunci lagi pakai F4. Terus tutup kurungnya 2 kali. Terus tinggal enter. Oke. Terus teman-teman bisa langsung ke bawah ini aja gini, pakai tanda plus.
Mana dia? Nah, udah sampai 68 kan. Nah, karena ini bisa berubah-ubah ini, karena dia masih berdalam bentuk rumus, bisa berubah-ubah kalau kita pindah kolom gini. Jadi teman-teman itu bisa blok dulu. Dan lagi-lagi kita pakai blok Ctrl Shift ke bawah biar cepat dan gak buang-buang waktu. Terus CTRL-C, udah, ini di blok. Klik kiri, jangan lupa jangan langsung CTRL-P, terus spesial, pilih menu value, terus oke. Nah ini nanti gak bakal berubah-ubah karena ini udah nilai tetapnya, value tetapnya, dan gak berbentuk rumus lagi. Oke. Inilah jumlah sampling teman-teman, random sampling teman-teman ada 68. Nah, jadi nggak usah terbebani sih kalau 68 gitu sampelnya, karena wajar, karena jumlah populasinya itu ada berapa tadi, ada 2342 data, jadi it's okay kalau 68. Nah, terus kalau sampel teman-teman beda dari teman-teman yang lain juga it's okay, nggak apa-apa, karena namanya juga random sampling kan ya. Udah sih kayaknya segitu aja.